Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Tutorial. Di video kali ini saya akan membahas mengenai kekejaman PKI terhadap 7 jenderal yang sekarang kita kenal sebagai 7 pahlawan revolusi Indonesia. Tujuan dibuatnya video ini adalah agar generasi bangsa Indonesia tahu dan tidak lupa terhadap sejarah kekejaman dan kebiadaban PKI yang pernah terjadi di Indonesia di masa lalu. Setiap tanggal 30 September, seluruh masyarakat Indonesia mengenang sejarah, yaitu gerakan 30 September 1965 PKI atau disingkat G30S PKI. Gerakan 30 September 1965 adalah peristiwa pengkhianatan terhadap bangsa Indonesia terbesar yang pernah terjadi. Peristiwa tersebut terjadi malam hari tepat saat pergantian dari tanggal 30 September hari Kamis menjadi Sabtu Oktober hari Jumat tahun 1965 saat tengah malam. Peristiwa ini melibatkan anggota PKI dan pasukan Cakrabirawa. Gerakan tersebut bertujuan untuk menggulingkan Soekarno dan mengubah ideologi bangsa Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Gerakan komunis tersebut diprakarsai oleh Dipa Nusantara Aidit yang merupakan ketua dari PKI saat itu. Dan Aidit saat itu melancarkan hasutan-hasutan kepada rakyat Indonesia untuk mendukung PKI menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih maju. DN Aidit dinyatakan sebagai dalang dari G30S PKI oleh pemerintah Republik Indonesia. Gerakan tersebut bergerak atas perintah Letnan Kolonel Untung Samsuri yang saat itu adalah Komandan Batalion 1 Cakrabirawa. Gerakan ini meluncur di Jakarta dan Yogyakarta, di mana gerakan ini mengincar para dewan jenderal dan perwira tinggi. Gerakan di Jakarta sebenarnya bermaksud untuk menculik para jenderal dan membawanya ke lubang buaya. Namun, beberapa prajurit Cakrabirawa ada yang memutuskan untuk membunuh beberapa jenderal di tempat dia diculik, yaitu diantaranya Ahmad Yani dan Karel Satsuit-Tubun. Nah, oke teman-teman, langsung saja ke pembahasannya mengenai ini dia 7 jenderal pahlawan revolusi Indonesia yang gugur karena ulah dari kekejaman dan kebiadaban PKI. Yang pertama adalah Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani. Beliau merupakan Komandan TNI Angkatan Darat yang lahir pada tahun 19 Juni 1922 di Purworejo. Ia menjadi sasaran PKI lantaran sangat menentang keberadaan paham komunis di tanah air. Jenderal TNI Ahmad Yani sempat berdebat sengit saat rumahnya dikepung tentara anti PKI. Namun, perdebatan itu justru membuat sang jenderal bersimbah darah karena ditembak oleh para tentara tersebut. Jasadnya pun dibawa dan dikubur di lubang buaya. Yang kedua adalah Letnan Jenderal Anumerta Suprapto. Letnan Jenderal Anumerta Suprapto adalah salah satu pahlawan nasional yang lahir di Purwokerto tanggal 20 Juni 1920. Beliau juga diculik dari rumahnya dan dibantai di lubang buaya sebelum akhirnya tewas di tangan PKI. Beliau pernah meredam beberapa pemberontakan PKI di berbagai wilayah seperti Semarang dan Medan. Yang ketiga adalah Jenderal Haryono. Letnan Jenderal TNI Anumerta atau Mas Tridarmo Haryono lahir di Surabaya tanggal 20 Januari 1924. Letjen yang mengerti 3 bahasa asing ini juga diculik pada saat hari kejadian, kemudian dibantai di lubang buaya. Dan yang keempat adalah Letnan Jenderal Siswondo Parman. Siswondo Parman atau lebih dikenal dengan nama S. Parman adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia dan tokoh militer Indonesia. Lahir di Bondowoso tanggal 4 Agustus 1918. Beliau merupakan perwira intelijen yang dekat dengan PKI serta mengetahui kegiatan rahasia mereka. Namun, saat ditawari bergabung dengan PKI, S. Parman menolak. Karena itulah, beliau meninggal dibunuh pada peristiwa gerakan 30 September dan mendapatkan gelar Letnan Jenderal Anumerta. Otak pembantaiannya yakni kakaknya sendiri, yaitu Insinyur Sakirman, yang merupakan petinggi PKI saat itu. Yang kelima adalah Mayor Jenderal Panjaitan. Brigadir Jenderal TNI Anumerta Donald Ishak Panjaitan lahir di Sumatera Utara tanggal 19 Juni 1925. Beliau dan bersama para pemuda anak bangsa lain yang dulunya merintis pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang merupakan cikal bakal TNI saat ini. Saat itu, beliau menggunakan seragam militer lengkap
ketika tahu bahwa sekelompok anggota Oki datang ke rumahnya dan telah membunuh pelayan serta ajudannya. Segera setelah beliau menantang para pemberontak itu, peluru langsung menghujam tubuhnya dan mayatnya dibawa ke lubang buaya. Yang keenam adalah Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Mayor Jenderal TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo lahir di Kebumen tanggal 23 Agustus 1922. Beliau juga diculik di rumahnya dan dibantai di lubang buaya. Para penculik mengatakan Maijen Sutoyo dipanggil oleh Presiden Republik Indonesia pertama, I.R. Soekarno, tetapi ternyata itu bohong. Yang terakhir adalah Brigadir Jenderal Katamso Darmokusumo. Brigjen Anumerta Katamso Darmokusumo lahir di Sragen 5 Februari 1923. Tidak seperti pahlawan revolusi sebelumnya, Brigjen Katamso pada hari terjadi pemberontakan sedang bertugas di Yogyakarta. Beliau kemudian diculik, dipukuli tubuhnya dengan mortar motor. Kemudian dimasukkan ke lubang yang sudah disiapkan anggota PKI. Peristiwa ini terjadi di wilayah Kentungan. Nah, oke teman-teman, itu tadi informasi sejarah mengenai 7 jenderal pahlawan revolusi Indonesia yang gugur karena ulah dari kekejaman dan kebiadaban PKI. Selain 7 jenderal TNI di atas, PKI juga menghabisi jumlah anggota TNI dan Polri lain, seperti Aib Karel Satsuit Tubun, Kapten Pierre Tandean, dan Kolonel Sugiono. Bahkan, Putri Jenderal TNI Abdul Haris Nasution, adik Irma Suryani Nasution, juga harus bersimbah darah karena ditembak PKI saat malam G30S PKI. Semoga dengan adanya video ini lebih menambah wawasan dan pengetahuan sejarah bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan semoga kejadian kelam di masa lalu ini tidak pernah terjadi lagi di Indonesia. Tujuan dibuatnya video ini adalah agar seluruh rakyat Indonesia tahu tentang kekejaman dan kebiadaban PKI, sehingga paham komunis tidak akan pernah lagi muncul di negara Indonesia, karena rakyat Indonesia tahu kekejaman kebiadaban PKI, dan agar generasi kita berikutnya tidak akan pernah melupakan peristiwa kelam ini, yaitu peristiwa G30S PKI. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.